Selamat datang di Inside Daily. Di saat sebagian pihak masih mempertanyakan daya saing industri manufaktur Indonesia, sebuah fakta berbicara lebih keras dari opini. Kereta buatan Indonesia kini melaju hingga Eropa bahkan ke Swiss. Nama yang berada di balik ekspansi global ini adalah PT Industri Kereta Api, atau yang lebih dikenal sebagai PT Inka. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa memproduksi kereta. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sedang naik kelas menjadi pemain global industri transportasi berat? Dari bengkel Madiun ke pasar dunia didirikan tahun 1981 di Madiun, Jawa Timur, Inka awalnya hanyalah fasilitas perbengkelan untuk kebutuhan domestik. Namun dalam 4 dekade terakhir, perusahaan ini berevolusi menjadi manufaktur rolling stock terbesar di Asia Tenggara. Produknya mencakup kereta penumpang, kereta komuter, gerbong barang, lokomotif diesel dan listrik dengan fasilitas produksi seluas puluhan hektar dan peningkatan teknologi berkelanjutan. Inka tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri tetapi secara sistematis membangun strategi ekspor. Dan disinilah cerita menjadi menarik. Aliansi strategis dengan Eropa. Langkah penting terjadi ketika Inka menggandeng Stadler Rail, produsen kereta asal Swiss, untuk membangun fasilitas produksi modern di Banyuwangi. Nilai investasinya sekitar 100 juta dolar AS. Luas lahannya mencapai 83 hektar. Kapasitas produksinya bisa menembus lebih dari 1.000 unit per tahun. Ini bukan sekadar ekspansi pabrik, ini adalah sinyal integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok industri kereta global. Aliansi ini penting karena menunjukkan bahwa Indonesia tidak berjalan sendiri. Transfer teknologi, standarisasi internasional, dan akses pasar Eropa menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Ekspansi ke Australia dan Pasifik tahun 2023 menjadi tonggak penting ketika Inka memenangkan kontrak 100 unit kereta barang untuk Queensland, Australia, senilai sekitar 4,5 triliun. Australia bukan pasar sembarangan. Standar keselamatan dan kualitasnya sangat ketat. Ketika negara seperti Australia mempercayakan armada logistiknya pada Indonesia, itu berarti kualitas manufaktur nasional telah lolos uji global. Selain itu, Selandia Baru juga memesan gerbong flat container wagon bernilai 1,9 triliun. Artinya, pasar Pasifik mulai melihat Indonesia sebagai pemasok strategis, bukan sekadar alternatif murah. Asia Selatan dan Afrika, pasar berkembang yang loyal di Asia Selatan. Bangladesh telah menjadi pelanggan jangka panjang sejak 2005, dengan kontrak terbaru mencapai puluhan triliun rupiah untuk ratusan unit kereta penumpang. Filipina juga mempercayakan pengadaan kereta dan lokomotifnya kepada Indonesia. Di Afrika, Nigeria dan Kongo memesan kereta komuter serta lokomotif diesel. Ghana, Zambia, dan Kenya sedang dalam tahap penjajakan. Apa artinya? Indonesia mulai memposisikan diri sebagai mitra industrialisasi bagi negara berkembang. Ini bukan hanya ekspor barang, tetapi ekspor solusi transportasi. Momen simbolik, Swiss memesan dari Indonesia. Yang paling mengejutkan adalah ketika Swiss sendiri memesan lokomotif listrik dari Indonesia melalui Swiss Federal Railways. Swiss dikenal sebagai salah satu pusat teknologi perkeretaapian dunia. Ketika negara dengan reputasi teknis setinggi itu mempercayakan produksi lokomotifnya pada Indonesia, ini bukan sekadar kontrak bisnis. Ini simbol pengakuan kualitas. Dalam geopolitik industri, pengakuan dari negara maju memiliki efek reputasi global yang besar. Analisis strategis. Apa makna semua ini? Ada beberapa lapisan makna di balik ekspansi Inka. 1. Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai eksportir bahan mentah. Kini, kita mengekspor produk manufaktur bernilai tambah tinggi dengan teknologi kompleks. 2. Diversifikasi ekonomi nasional. Ketika ekonomi terlalu bergantung pada komoditas, ia rentan terhadap fluktuasi harga global. Industri seperti rolling stock memberi stabilitas jangka panjang. 3. Diplomasi industri. Setiap kontrak kereta adalah pintu diplomasi ekonomi. Infrastruktur transportasi adalah sektor strategis. Negara yang memasoknya otomatis membangun hubungan jangka panjang. 4. Tantangan yang tetap ada namun ekspansi global juga membawa risiko. Ketergantungan pada pasar ekspor, persaingan ketat dengan produsen China, Jepang, dan Jerman. Tantangan konsistensi kualitas dan layanan purna jual, fluktuasi nilai tukar dan biaya bahan baku. Untuk benar-benar menjadi pemain global, Inka harus menjaga standar kualitas, memperkuat R&D dan memastikan keberlanjutan teknologi. Bukan soal iri, tapi soal transformasi narasi. Malaysia iri mungkin menarik secara emosional. Namun yang lebih penting adalah transformasi struktural yang sedang terjadi. Dari Madiun dan Banyuwangi, Indonesia kini masuk dalam percakapan industri perkeretaapian global. Bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemain. Dan ini baru awal. Jika konsisten menjaga kualitas dan inovasi,
Indonesia tidak hanya akan menjadi eksportir kereta tetapi pusat manufaktur transportasi Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap melangkah dari sekadar kebanggaan nasional menjadi kekuatan industri global yang berkelanjutan? Inside Daily akan terus mengawal transformasi ini, karena masa depan bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara tetapi oleh siapa yang paling konsisten membangun.